إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikan ini bila sudah selesai ayo dibagi-bagi. Sebab jawab salahnya kurang semangat, ayo ulangi sekali lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada dewan juri sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya. Yang terhormat kepada para panitia yang telah mengizinkan saya berdiri di sini. Dan yang terhormat kepada hadirin, para hadirin dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah telah menitipkan cintanya ketika kita bangun pagi tadi, ketika kita membasuh muka dengan air wudhu, dan kita dapati bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada kita satu hari lagi untuk kembali menghiasi catatan amal dan memaknai kehidupan kita. Maka bersyukurlah dan berjanjilah bahwa kita akan membuat segalanya lebih baik hari ini. Alhamdulillah. Sudahkah kita bersyukur kepadanya walau sekali para hadirin? Saya percaya hadirin sekalian soleh dan soleha kepada kenapa saya bicara seperti ini, kenapa ada yang tahu jika ada yang tahu akan kepadanya. Karena ketika saya naik ke panggung ini, saya terkesima dengan cahaya yang begitu terpancar dari muka hadirin yang begitu bersinar. Swing, cahayanya sampai menyilaukan. Subhanallah, ternyata itu sorotan lampu dari atas. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Karena pada saat itu ketika Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah, yang ingin memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghalangi mereka dengan melemparkan batu-batu ke bumi seperti hujan batu. Dari situlah disebut tahun gajah. Ada seseorang bertanya, "Ustazah, kata ibu saya ketika ibu saya melahirkan saya di rumah dengan dibantu oleh ibu beranak. Ada rombongan semut yang menyerang kue di atas meja. Nah, berarti saya dilahirkan pada tahun semut, Ustazah." Ya, memang rombongan ini, tapi itu tidak ada kaitannya dengan mengganggu agama Allah. Benar tidak? Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke bumi tidak hanya ingin menikmati hidup di dunia saja. Rasulullah berbicara kepada istrinya, "Wahai tiga istriku, saya di dunia ini cuma pengen jalan-jalan aja, makanya ingin Mekah sampai ke Madinah pakai onta. Jangan lupa perbekalan buat makan siangnya nasi goreng, tuna, plus jus zam-zam, saus kacang Arab." Bukan seperti itu keinginan beliau ke bumi ini, tetapi beliau membawa misi yang sangat agung, misi yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Beliau dilahirkan atas rencana Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umatnya yang pada waktu itu masih di area kejahiliaan. Beliau berkorban dari berbagi tanpa mengharap imbalan. Beliau hanya ingin mengiring umatnya dari kegelapan menuju terang benderang. Pernahkah kita memikirkan jika dulu Rasulullah SAW tidak berdakwah
Bagaimana jika hal itu terjadi? Maka dari itu kita manusia yang mempunyai akal pikiran, sayangnya kita bersyukur kepada Rasulullah SAW telah merubah keadaan itu menjadi sekarang ini. Walau banyak dari kita masih melenceng dari jalannya, dan walau banyak dari kita masih terkesima dengan kilaunya dunia, bertaubatlah, Allah masih senantiasa membuka pintu taubatnya. Semoga kita termasuk dari golongannya yang diridhoi. Amin. Rasulullah SAW tidak pernah gentar ketika ancaman menderanya. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun yang mengancamnya. Beliau pahlawan yang patut menjadi idola bagi kita semua, bukan malah mengidolakan artis-artis Hollywood yang tidak meninggalkan bekas sejarahnya untuk agama Islam. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, umat yang telah digiring oleh Rasulullah dari kebodohan menuju kebenaran, wajib bagi kita untuk berterima kasih kepadanya dengan bagaimana? Dengan mengikuti setiap sunnahnya, dengan mengikuti setiap kebiasaannya. Dengan begitu Rasulullah akan mencintai kita, maka syafaatnya pun akan kita raih ketika hari akhirat tiba. Rasulullah pun pernah berkata, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia termasuk golonganku. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya.